Sulawesi, pulau yang berada di tengah-tengah negara Indonesia ini, punya banyak sekali keunikan di dalamnya. Mulai dari sejarah pulau ini terbentuk, keunikan flora dan fauna, hingga kebudayaan yang terkandung di dalamnya. Pulau Sulawesi adalah pulau terbesar keempat di Indonesia dan merupakan pulau terbesar ke-11 di dunia. Hari ini, kita akan membahas lebih jauh tentang Pulau Sulawesi. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel ini, agar channel ini bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja, mari kita masuk ke pembahasan. Kata Sulawesi, menurut cerita yang tersebar, diambil dari dua buah kata, yakni dari kata sula dan wesi. Kata sula artinya besi, dan kata wesi artinya besi juga. Ada juga yang bilang kalau sula artinya pulau dan wesi artinya besi. Satu hal yang pasti, kata Sulawesi mengandung kata besi di namanya. Mengapa besi? Hal ini mungkin merujuk pada kekayaan alam yang terdapat di Pulau Sulawesi ini, di mana Sulawesi memang dikenal sebagai daerah penghasil besi sejak zaman dulu. Dalam naskah kuno Nagakertagama disebutkan kalau ada satu daerah di Sulawesi yang menjadi penghasil besi berkualitas tinggi. Daerah tersebut adalah Luwu atau Kerajaan Luwu. Kerajaan Luwu dikenal sebagai tempatnya para pandai besi, dan besi yang dihasilkan juga berkualitas tinggi. Besi dari Sulawesi inilah yang kemudian dikirim ke wilayah Jawa untuk digunakan orang-orang di sana. Hal ini terkonfirmasi dalam penelitian yang dilakukan oleh para arkeolog, di mana mereka menemukan situs besi kuno yang hilang sejak abad ke-8. Situs kuno ini berada di sekitar Danau Matano, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Pada penelitian itu, terkonfirmasi kalau yang menjadikan Luwu dikenal luas kala itu adalah biji besi mereka yang berasal dari lingkungan Danau Matano. Para peneliti dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional juga mengutus beberapa penyelam untuk menyelami kawasan danau tersebut. Dan mereka berhasil menemukan berbagai benda peninggalan masa lampau yang nampaknya berasal dari sebuah kampung yang telah lama tenggelam akibat gempa bumi. Kampung tersebut disinyalir adalah kampung dari para pandai besi. Hal ini terbukti dengan ditemukannya banyak peralatan pengolahan besi pada sisa-sisa rumah di kampung tersebut. Kapan-kapan kita akan bahas lebih jauh soal kampung yang tenggelam ini. Selain Sulawesi, pulau ini juga punya nama lain, yakni Celebes. Kata Celebes populer digunakan oleh orang-orang Eropa yang berkunjung ke Sulawesi, termasuk di antaranya kolonial Belanda. Menurut buku yang berjudul The Concise History of Workplace Names, menyebutkan bahwa kata Celebes berasal dari penyebutan orang-orang Portugis, yang dimana mungkin kata Celebes ini terpengaruh dengan logat bahasa mereka. Ada sebuah kisah yang menyebutkan kalau dulunya ada seorang pelaut Eropa yang tiba di Pulau Sulawesi ini. Pria itu lantas bertanya kepada seorang penduduk yang tengah mengasah badiknya. Dia bertanya, apa nama pulau ini? Dengan menggunakan bahasa Portugis, yang tentu saja tidak dimengerti oleh si penduduk tadi. Penduduk ini pun salah mengartikan. Dia mengira kalau si pelaut itu menanyakan apa nama benda yang sedang dia asah ini. Maka dia pun menjawab kalau ini Celebesi atau badik. Semenjak saat itu, kata Celebesi atau Celebes pun banyak digunakan oleh orang-orang Eropa untuk menamai Pulau Sulawesi. Nama Celebes ini barulah namanya diubah menjadi Sulawesi pada tahun 1942 pada masa kependudukan Jepang. Setelah Indonesia merdeka, nama Sulawesi tetap digunakan untuk menjadi nama pulau ini. Dan hal ini berlaku sampai sekarang ini.
Kita mulai bab ini dari cerita orang-orang tua zaman dulu. Biasa dikenal dengan istilah Pakada atau Matua, yang artinya perkataan orang tua. Orang-orang tua dulu ini menyebut kalau awalnya Pulau Sulawesi ini belum ada. Dulu hanya ada laut di antara dua buah pulau. Dengan kata lain, Pulau Sulawesi dulunya terbagi dua. Lalu kemudian, kedua pulau tersebut saling bertabrakan dan menjadi Pulau Sulawesi seperti yang kita kenal sekarang ini. Oleh karena itulah, di bagian pinggang Sulawesi ini banyak gunung-gunung dan juga aliran sungai yang kemudian menghasilkan biji-biji besi maupun emas. Benarkah demikian? Ternyata memang benar adanya. Bentukan Sulawesi yang kita lihat adalah hasil dari bentukan geologi yang sangat kompleks. Hal ini terbukti pada fauna yang ada di Sulawesi. Ternyata fauna atau hewan yang ada di Sulawesi ada yang berasal dari Kepulauan Nusantara atau Asia dan ada juga yang berasal dari Australia. Hal ini menguatkan teori kalau Pulau Sulawesi dulunya terbagi dua. Satu bagian berasal dari Kepulauan Nusantara dan bagian satunya lagi berasal dari wilayah Australia. Pendapat ini dikuatkan lagi oleh Profesor John Katili yang mengatakan bahwa Pulau Sulawesi terbentuk dari bertabrakannya dua buah pulau, yaitu pulau bagian timur Sulawesi dan pulau bagian barat Sulawesi. Tabrakan ini terjadi sekitar 13 sampai dengan 19 juta tahun yang lalu. Seperti yang saya katakan di bab sebelumnya, kalau salah satu bukti dari Pulau Sulawesi yang dulunya terbagi dua adalah adanya keunikan fauna di wilayahnya, di mana memang di Sulawesi memiliki fauna yang unik tersendiri. Mengapa unik? Karena dari bentukan fisik dan perilaku hewan-hewan tersebut nampaknya merupakan gabungan dari fauna Australia dan juga Asia. Sayangnya, hewan-hewan ini memang sudah terancam punah karena kebiasaan masyarakat yang gemar memburu dan kadang juga mengkonsumsi hewan-hewan tersebut. Beberapa hewan yang saya maksud seperti anoa, burung maleo, tarsius, yaki. Yaki ini sejenis monyet hitam ya. Burung serak, burung seriginting jambul rambut, babi rusa, burung rongkong, dan yang terakhir, musang Sulawesi. Hewan-hewan endemik ini sayangnya sudah hampir punah. Mereka termasuk hewan yang dilindungi, dan banyak juga yang menangkarkan hewan-hewan tersebut. Namun sayangnya, di masa depan nanti hewan-hewan ini mungkin akan benar-benar menghilang dari peradaban jika kita masih suka memburu mereka. Sebenarnya, sebelum masuk ke bagian kesimpulan, saya mau membahas tentang orang-orang yang ada di Sulawesi ini, seperti suku dan budayanya. Tapi memang, sudah banyak sekali saya bahas soal itu di channel ini, di video-video saya sebelumnya. Jadi silahkan kalian tonton saja di channel ini. Pulau Sulawesi memiliki banyak keunikan. Selain merupakan salah satu pulau terbesar di dunia, Sulawesi juga memiliki bentuk seperti huruf K. Nama Sulawesi diambil dari kata Sula, yang artinya pulau, dan Wesi, yang artinya besi. Sulawesi adalah pulau besi, dikarenakan Danau Matano yang banyak menghasilkan biji besi, serta banyaknya pandai besi yang mendiami wilayah Sulawesi ini. Satu yang paling terkenal adalah besi dari kerajaan Luwu, yang banyak dipakai juga sama orang-orang Jawa kala itu. Dengan segala keunikan yang tertanam di dalamnya, entah itu sejarah, kondisi, flora dan fauna hingga kebudayaannya, maka Sulawesi adalah pulau yang sangat kaya, dan masih banyak kekayaan tersebut yang belum terekspos ke dunia. Kedepannya kita akan ungkap lebih banyak lagi keunikan yang ada di Pulau Sulawesi ini satu persatu. Terima kasih. Dan teman-teman, itulah tadi pembahasan kita pada hari ini. Kalau ada yang kurang mohon dikoreksi. Kalau ada tanggapan silakan dikomentari.
Pokoknya mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan share ini video ke teman-teman yang lain. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke? Terakhir saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video sampai habis dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.